paling halal biar rezeki hasil kita jerih payah nang panas betitik Allah tuh paling halal. Ini kada dapat duit berangut muha. Tuh di Balimbangan sini sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ala ni'amihil muqawatirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunia wal akhirah Sayyidina Muhammadin jal mu'jizatil bahirah wa ala alihi anjumiz zahirah wa ashabihi dawil manaqibil fakhirah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila kalimatillah dzalikal fawzul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa qufu an masawihim. Wa qala ba'dul ulama inda dzikris sholihin tanzilur rahman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita sama-sama masih diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, kekuatan serta diberikannya pula taufik hidayah serta inayah sehingga dapatlah kita pada saat ini berhadir dalam rangkaian haul daripada salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Tadinya sudah sama-sama kita ikuti pembacaan Maulid Al-Habsyi serta diiringi dengan tahlil. Mudah-mudahan segala amaliyah yang kita laksanakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan kembali dengan membaca manaqib, biografi kehidupan seseorang aulia Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kenal dengan kewalian sidin, dan lagi bukan sekadar wali, beliau ini adalah kutubul akhwan sebagaimana nasyid atau syair yang sudah kita bacakan. Sebelum kami memulai membaca manaqib, kami memohon perhatian kepada hadirin sekalian agar kita dengan penuh ketenangan dan ketenteraman memperhatikan jalannya biografinya salah seorang wali yang sudah kita kenal. Nama beliau adalah Sayyid Muhammad bin Sayyid Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani. Ngaran sidin itu Sayyid Muhammad. Orang Makkah itu kada ada Habib. Nang ada Habib itu orang kita Indonesia, orang kita Banjar, orang kita Amutai. Jadi nang ada di dalam riwayat itu Sayyid. Ngaran sidin itu Sayyid Muhammad. Biasa kita Habib Muhammad, anak Habib Abdul Karim. Setiap orang Habib pasti ada alnya. Habib-habib yang ada di Amuntai, As-Sagaf, Al-Idrus, Al-Attas, Al-Habsyi, macam-macam. Jadi kalau si Seman Al-Madani, alnya ini Al-Qadiri. Jadi orang kalau aku jadi Habib silakan aja. Akhir zaman aneh tapi nyata. Aku jadi Habib ada, aku jadi wali ada. Malahan lagi sangat dasarnya aku jadi Nabi. Tapi ketika ditanya diselidiki daripada Rabi'ah nasab,
yang sudah kita kenal ahli rabitah nasab ini, yaitu Syed Ahmad Tanjung. Itu kalau sudah benar-benar orang itu apakah dibenarkan ataukah bujur-bujur nasab orang ini sampai menyalurkan Rasulullah, kan pasti ada. Nah, lalu alnya harus gimana alnya? Jadi kalau saya sama Al-Madani, Al-Fadl. Lalu Al-Hasani. Jadi Seseman Al-Madani itu keturunan Sayyidina Hasan. Ada di antara habaib yang lain, bisa juga keturunan dari Kadina Sayyidina Husain. Yang jelas para habaib itu jalur nasab mereka itu ada daripada Sayyidina Hasan, ada daripada Sayyidina Husain. Ada kitab berataan, ngaran abah tahu berataan, ngaran kai mah insyaallah tahu juga, nang beginang tahu, nang ada tahu tapi ada tahu. Nah, jadi minta bahul aja. Mahul siapa sih? Mahul anu kai. Siapa ngaran kaimu? Tahu ngaran kai. Bian bang siapa ngaran datuk? Jadi dan tahunya itu. Ayah pahana jadi habib. Ayah pahana jadi habib. Datuk aja. Ulun ingat datuk aja. Ulun ngaran abah, ngaran kai. Ngaran kuitan kai, yang itu ke atas tahu lagi. Di tahun ini juga lagi hidup nang kuitan kan ada tahunnya juga. Jadi kan awal jadi habib kita nih. Ya banyak hafal bisa sampai Sayyidina Hasan bisa jadi habib. Ya kalau tak, kan gampang aja, asalnya bujur aja. Makanya juriat Rasulullah itu mereka itu sampai lawan Sayyidina Hasan, sampai Sayyidina Husain. Al-Hasan summal Husain summal Husain lin-Nabi qurratul ain qurratul ain. Itu pun jaraknya juga ada parah. Habib-habib yang Tuhan yang terdahulu, mereka itu nasabnya hampir 37-38, hanya sampai lawan Sayyidina Hasan. Kalau ada ini orang parak dengar 18 kurang pada 20, itu dipastikan ilegal. Habib-habib nampak tuha aja. Nah tukang baca doa di maulid guru beheri, Habib dengan Sidin Al-Habsi. Itu Sidin itu nasab Sidin itu di sekitar 37. An-annya daripada bin-bin ini sampai lawan Sayyidina Hasan 37. Sedangkan ada ini namanya 20 aja, ada diyakinkan aslinya. Nah, orang tua atau apalagi nah ini Seseman Al-Madani. Kemudian As-Samani ini bernisbah kepada Datuk Sidin yang di atas itu ada pedagang minyak samin. Lalu dikenal orang, diketahui orang, siapa orang? Nah, Sayyid Muhammad, anak Sayyid Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani. Kayaknya datungnya di atas itu ada pedagang minyak samin. Nah, ayo kita mulai. Berbeda jadi umpamanya ada harus sampai turang, ayo pada tuan sampai turang, ayo pakaian. Karena di antara juriat di bawahnya ada nang istimewa. Nah, kemudian Seseman Al-Madani di dalam risalah yang kecil dinyatakan beliau ini adalah wali kutub, Qutbul Akhwan, sebagaimana kasidah tadi. Qutbul Akhwan artinya alam ini kamana haja Sidin hendak Allah. Makanya orang jadi wali itu ada Qutbul Akhwan, ada Qutbul Maqam, ada Qutbul Ahwal, ada Qutbul Ulum. Ini banyak bagian-bagiannya. Cuma kita ambil satu perkataan daripada ulama. Orang yang menjabat wali kutub itu pada kegampangan. Di dalam perkataan ulama dikatakan man jama'a bainal ulumi wal a'mali wal balwa. Orang yang menghimpunkan sekian banyak ilmu. Jadi orang jadi wali itu pada datang bunga. Jangan jadi wali Allah Ta'ala, wali kota aja Allah nan calon mau lamangan bunga. Wali kota aja nyari. Wali kalas ada orang maulah nang kada pintar. Wali murid ada wali nikah banyak. Ya Allah tahu di kisah-kisah apa-apa.
Jadi orang wali kutub, orang yang menjabat wali kutub, orang yang mengumpulkan sekian banyak ilmu. Datuk Kalampayan 30 tahun di Mekah. Berapa masalah ilmu yang beliau kuasai? Lebih daripada 36 ilmu yang dikuasai oleh Datuk Kalampayan. Ini alimnya. Makanya tadi man jamaah bainal ulum. Ulum itu jamaah bukan mufrad. Ada sedikit hajat aku jadi wali bayi, ingat dahulu. Kada cukup dengan ilmu wal amal, ibadat non-stop. Ibadat non-stop. Jadi orang yang bujur-bujur waliullah, orang aulia Allah Subhanahu wa taala, ilmunya itu malaut daripada saking banyaknya. Ibadatnya non-stop nih kita malam ini nah baca manakib sampai jam 12 sanggup kan? Mahadang main bal tahan benar. Padahal aku pada apa? Istirahat aja siang tadi teh. Dan malawat orang bermula-mula di kampung di jiran hadis satu kan apa istirahat lagi. Bukan jam 12. Jadi namanya hotnya. Ya Allah. Dakwah kita nih tamu lawas. Tapi kalau orang aulia, orang saleh ibadat ya Allah. Ibadah pulihkan sini kalau rumah tuh orang ibadat pulang. Ada non-stopnya dan benar ibadah. Cukuplah dua macamnya sudah. Ilmu ibadat. Hasanul Basri berkata, tuntutlah olehmu ilmu, jangan sampai merusak dengan ibadat. Amalkanlah olehmu ilmumu dengan ibadat, jangan sampai merusak dengan ilmu. Jadi ilmu lawan ibadat kadang-kala dipisahkan. Belajaran ada, ibadatan beramalan ada. Jangan sampai dipisahkan. Amun belajaran aja kita, waya apa ma'amalakan aja, waya apa menuntut ilmunya. Ini harus ada. Ini ngarannya orang wali kutub. Yang ketiga, orang yang menjabat wali kutub, wal balwa. Ujian itu datang bertubi-tubi. Kita jangan mengira semakin dekat orang itu kepada Allah, lepas daripada ujian. Kada. Makin banyak ujian itu. Asadun nasi bala'an al-anbiya'u wal awliya'u fal amsal kata Rasulullah. Manusia yang paling banyak ujian cobaan itu adalah para nabi-nabi. Kemudian para wali-wali, fal amsal orang-orang yang mengikut lawan mereka para awliya, para rasul, para nabi. Itu ujian kadang. Cuma mereka ini datangnya ujian, mereka ini kemana mantan? Nah, makanya Imam Abu Hasan As-Sadili rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Hikam, dalam kitab Hikam buka aja halamannya, ada orang pada ingat. Bila anak tahu cari ya gula gay. Kita sedetik aja perkataan Imam Abu Hasan As-Sadili. Wa min alamatil auliya, setengah daripada cirinya auliya. Pertama, ridha bil qadha. Ridha menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Lawan diri kita, mulai kita lahir ke dunia sampai sekarang, sampai akhir hayat, apa yang ditakdirkan oleh Allah, ridha apa kada? Bila ridha, ciri orang wali itu ridha bil qadha. Nah, makanya tadi buatmu tadi tak tinggal lagi syairnya tadi. Ada lagi kan syair perkataan si Saman, la tukazir hamma ma qadir yakun. Itu syair si Saman. La tukazir hamma ma qadir yakun. Jangan banyak duka cita. Itu maknanya perkataan si Saman. La tukazir hamak, jangan banyak duka cita. Ma qadir yakun, apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Awalah kita milih, awalah kita memisah. Ini orang saleh, orang wali. Kata Imam Abu Hasan As-Sadili di dalam kitab Hikam, cirinya pertama ridha bil qadha. Kayak apa kita? Awalah ridha. Awal ridha itu usaha lancar. Di rumah berataan siha, kada ada nang khidmahnya. Awal ridha. Amunang nyamannya nang cocok lawan liur. Coba nang kada cocok, coba bang. Jadi kita ini di dalam perkataan ulama, in sabirta falakal ajrun wa in lam yasbir alaika wizrun.
Amun kita kawa sabar menerima ujian tadi, ketentuan takdir dari Allah tadi, maka kita dapat pahala. Wa in lam yasbir, amun kita kada sabar, alaika wizrun, bala bencana dapat, dosa dapat. Mana hakunnya? Ujian dapat, pahala dapat. Babi pilihan, hakun sihat, pahala dapat. Itu kawan memilih. Sedangkan kita tadi kan kawan memilih. Apa yang sudah ditentukan kita terima dengan alhamdulillah. Ya Allah. Ini ciri pertama. Kemudian wasabru alal balaya, sabar atas ujian dan cobaan. Orang sabar kada pernah ngeluh. Apapun yang terjadi kada pernah mengeluh, kada pernah. Jangan malah lawan makhluknya kada suat. Ada kita kada ada apakah sudah 7 buah warung bagi saya. Amari lah macet, gini lah macet. Tapi nang macetnya aja kan dikisahkan waktu nang majunya ada suatu. Ada orang pergi mainnya, bila waktu apinya berkisah, waktu macetnya berkisah juga tuh nyaman didengar. Jadi nang ulah nyamannya waktu nang ramajunya tuh nang nyaman didengar. Mau macetnya tuh nang alas kasihan juga kan. Nah, ada kita kada bila sudah pindah macet hanya dibuang. Wasabru alal balaya. Yang ketiga, wal firaru ilallah inda syada'id. Ketika dapat kesusahan, ketika mengalami bencana ujian cobaan, kemana larinya? Orang saleh larinya itu kepada Allah. Orang kita awam biasa ketika dapat kesusahan larinya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Makanya kita ini ditakutkan orang, kita ini keyakinan kita ini hendak diambil orang. Supaya takutan lari lawan Allah itu jangan sampai apa? Supaya takutan lawan adewe ini aja takutan. Ini kita ini hendak diambil orang nih keyakinan kita nih nah. Makanya orang kan tetap dipisah ada, antah dua kan sekitar tidak ada. Nah mulai ngalihnya tuh mun siang, mun beranung ini ada dipakai direwa oleh orang. Mulai mana sekitar mana enggak muat. Kita pada menghargai dulu orang, jadi emangnya diendak tuh barang asal apa nak ditarik asal namun hargai juga kita. Nah di sini, jadi ketika dapat kesusahan kemana larinya? Kepada Allah orang bagi. Nah, kita kemana larinya? Paling anu benar larinya ya ke dukun sudah. Apa yang dukun? Nah, jadi perkataan si Saman itu ujar sidin, la tukatsir hammak ma qudir yakun. Jadi nang saat-saat kayak gini nah jangan ada problem. Jangan, pokoknya sudah terima apa dan inilah sudah ketentuan bagi diri kita. Kemudian Syekh Al-Madani di dalam risalah itu dikatakan beliau adalah ahli syariat, ahli tarekat dan ahli hakikat. Ahli ada kita ini kada. Nah, ada kita ini dianjurkan nak ilmu nanti dia macam ini wajib belajar. Jangan sampai hanya di antara nantinya saja, ketiga-tiganya. Syariat, tarekat, hakikat. Syariat mana? Ya fikih. Nah, kita beristinja bebesuh biharaba kami fikih ampunnya. Kita berwudu, kita mandi fikih ampunnya. Kita sembahyang fikih ampunnya. Lalu Nabi kita dalam hadis menyatakan, sayati zamanun ala ummati yafirru anil ulama, ya Nabi. Selagi akan datang dan ajar Rasulullah satu zaman atas umatku pada masa itu lari daripada ulama kejauh. Lalu Imam Al-Ghazali mengomentar itu hadis, ulama yang mana mereka itu lari? Ternyata dinyatakan oleh Imam Ghazali, mereka pada saat itu lari daripada ulama-ulama ahli fikih. Orang di akhir zaman kalau belajar baca kitab fikih hambar. Ulun samingguan tu pian 3 majelis ngambil bacaan dengan maghrib ulun fikih aja. Fikihnya kita ada bahasa Arab aja. Karangan nang guru Haji Karmi Al-Biyu itu mabadi ilmu fikih ya. Pokoknya asa ada aja orangnya B5 ke 10 mah. Mun sapanggil bang ada ini malah jadi ulun. Hanya tas Arabian aja guru aja nang panitia manggil kita kenapa kah? Ya kita gini aja ulun nah. Tas aja. Nah jadi dia Nabi karena datang karena satu zaman itu lari orang Nabi ketujuh. Apabila sudah lari daripada ulama, Allah Ta'ala turunkan bala. Faliyabtahumullahu Ta'ala bisalasati baliyatin. Diturunkan Allah Ta'ala bala lawan umatku ya Nabi dengan 3 macam bala.
Pertama, dicabut oleh Allah Ta'ala keberkatan daripada usaha. Usaha maju, duit banyak, tapi kada berberkat. Kenyataan, coba kita periksa. Fakta bicara. Usaha maju, duit alhamdulillah, kada suah kesulitan duit. Terserah, ada kan suah kesulitan juga ada. Ya Allah. Tapi berkatnya apa? Wah, ini kita bisa 1 juta tuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada 2-3 hari ya selesai sudah. Ya Allah tak konyok gini. Dia saya kombah anu, dia saya kombah anu, paling ancaman bah paket habis. Nah, ini kan ada berkat. Kita nih jakanya kehendak kita nih banyak basic, usaha maju, duit banyak, berkat. Hendak ada beritaan. Bila hendak jangan lari pada ulama. Berparah, jangan lari. Bala yang kedua dikirim oleh Allah Ta'ala, dikirim Tuhan pemimpin yang zalim. Kalau kada berpandir rasakan beritaan. Siapa yang salah? Kita yang salah. Bila waktu pemilihan pas wayahnya nak babar. Ini nak babar. Ini parah dan susun pulang apa pulang. Makanya akibat lari daripada ulama. Tarima terus asal depan aja. Dan jangan pikir halal kah, boleh kah, subhat kah, haram kah. Paling halal biar rezeki hasil kita jerih payah nang panas betitik paluh itu paling halal. Ini kada dapat duit BLT berangut muha. Tuh di Balimbangan sini sama. Orang nang bujur-bujur ada mempunyai ilmu pengetahuan cukup untuk diri. Alhamdulillah aku kada dapat. Di bawah sembahyang tengah malam, ya Allah, ulun nak kada dapat ada duit nang itu, ulun kada dapat rezeki nang itu. Nah, ulun ya Allah minta rezeki di lainnya biar banyak kata dan itu kada apa-apa. Ai nang membeli itu Tuhan yang itu jua kalau Tuhan yang itu jua. Ini cara ulun, cara pian mumpian anak murti silakan. Ulun 5 tahun dah belajar. Alhamdulillah terus kesulitan duit. Malahan lagi kawanan bela makna apa dipikir akan nyaman dan tenang. Abang tinggi darah itu apa baby pikir? Nang Tuhannya itu nang dikurangnya itu juga nama aturan kita nang apa ngalihnya? Ada nanti kada duit BRT jangan dapat merangut mah 2 kali sehari datang IRT. Kita buat kada ada pikir di mana datangnya ini? Amun ulihan kita bagawi, ulihan kita nyata halalnya. Ini tahu lah. Biar jangan mamunis ulun padahkan haram jangan. Jangan. Adalah dipikir kita. Jadi amun kita tuh kada dapat, lapor aja lawan Allah, ya Allah, ulun kada dapat nah. Ulun minta rezeki di lain biar banyak apa dan itu udah apa? Gitu ulang. Kita ngalih kada. 2 kada. 2 rumus sudah. Nang ketiga. Kalau nang 2 ini ada apa? Banyak berduit kada berberkat kada apa-apa. 2 kamu bejak lagi tuh renjang. Tapi kada apa kada berberkat kada apa-apa masih nyaman aja. Pemimpin nang zalim kada apa-apa asal kita aja berduit. Nang terakhir ini nang takutan. Yahruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar daripada dunia kada bawa iman. Akibat apa? Akibat jauh daripada ulama. Kayak apa nak bawa iman namun kada ada masuk nasihat ulama. Ada masuk nih, ada mandangan akibat jauh daripada ulama. Nah, sini. Nah, jadi ini lawan kita supaya si Seman itu menjadi ikutan lawan kita. Kemudian si Seman Al-Madani orangnya yang hal ehwalnya sangat memuliakan ibu bapaknya. Umat Sidin, kalau Abah Sidin baru Sidin lahir sudah mantap. Sidin memuliakan umat bapak Sidin, ya Allah luar biasa. Karena kita bakti lawan kuitan itu lebih afdal daripada ibadat yang lainnya. Orang rajin puasa, rajin sembahyang, tahajud kada ketinggalan sampai pengarannya di dahi ini. Apa ngarannya sini? Petanda akhirat nih. Tapi kada bakti lawan kuitan, kada pacangan masuk surga, mencium bau surga aja kada. Kuitan aja kan, paguruan pun sama. Jadi kita ini memikul beban, pertama menjaga kebaktian lawan paguruan, yang kedua menjaga kuitan, bakti lawan orang tua kita. Nah, di sini si Seman Al-Madani. Si Seman Al-Madani tiada tidur di malam hari melainkan sedikit 2. Apabila beliau mau tidur, hendak tidur diberi bantal oleh orang tuanya, maka keluh kesalah seperti orang sakit. Ayo orang gering,
Ada kita mau kada bebental. Ada mau taburing. Bila sudah bebental, jenap. Nah, di kita apabila sampai sidin waktu sahur, maka ratib sahur. Makanya lawan kita sudah zaman nang kayak dini nah. Zaman nang kayak dini mun hendak tenang, jangan sampai ketinggalan sembahyang tahajud. Bangun tengah malam. Ulun kada membawa jam 2, jam 4 aja. Nah kayak kita umur 50-an lebih, 60-an yang ini kada aja guring lagi pulang 4 tuh. Percaya aja biar. Dasar kalian nak bangun benar guring kada lagi, yakin ulun yakin dah. Ini pada pasti mandak alarm lah di higa. Bebaya pak berbunyi ber. Ya bagus bang niatnya kada nyinggung adalah nyambat nih. Ya Allah. Tapi pian kita nang Tuhan ini kada beralaman bilanya sudah pasti paling saja paling ada setengah 4 tidak jam 4. Nah di sini ya lawan kita. Sesaman Al-Madani ratib sahur nang ini nah malam bewiritan. Sampai subuh, sembahyang subuh berjamaah pulang. Wirid pulang sampai israk, sembahyang israk pulang. Sampai wirid lagi sampai duha, sembahyang duha sesaman Al-Madani itu 12 rakaat setiap hari. Padahal nang abdal sembahyang duha itu hanya 8 rakaat aja. Kenapa sih zaman makan 12? Itu menunjukkan sidin paling ahli ibadah. Ada kita jangan 12, buang 10. Berapa sisanya? Saya jangan tertinggal. Mun hendak 12 asal kae. Jika ada 12 Pak, itu 2 minggu udah kita jauhin juga. Mana bagusnya 8 kan nang abdal 8 tapi rutin. Nah itu. Ini sesaman Al-Madani. Kemudian daripada hal ihwat wa sesaman Al-Madani, beliau selalu melazimkan zikrullah wudu'an wa asiyan qiyaman wa qu'udan. Sesaman Al-Madani keadaan sidin kelakuan sidin yaitu di dalam zikrullah. Besok kanan kemarian. Jadi kita nih jangan banyak lupa lawan Tuhan. Apalagi zaman-zaman kayak ini orang bersuntik mati. Ada kami itu biar suntik vaksin sampai ini kan ada bawa besan belum? Nah, jadi ada kan anak ulun hari semalam kan bilangannya nampaknya kan nambahnya kurang vaksin je bahaya di Enopang di Jawa kau lah berlima serumahanan alhamdulillah mati berlima bersusun kalamdan yang bayangkan sekeluargaan gitu. Ya mana kita nah takutan lawan penyakit kan takutan lawan Allah Ta'ala kan siapa mati ini Allah Ta'ala jangan penyakit mati hidup aja Allah Ta'ala apa lagi penyakit kemana kita nih hendak dicuri orang keyakinan kita nih ini sadar-sadar kita bertahan nah, sini tadi sesaman Al-Madani kemudian beliau selalu melazimkan zikrullah wudu'an wa asiyan kemudian beliau adalah melazimkan ziarah ke Baqi'. Ini hampir 1 tahun sudah lebih kita berapa makam yang ada dibuka di Kalsel nih. Makam Datuk Kalampayan dengan makam Gusa Kumpul ada dibuka belum? Kalau makam lainnya alhamdulillah. Ya kalau tak coba jakanya kawal lagi 6 bulan ini nah dibuka. Kayak apa kita jirahan jauh di luar. Asal tak haru jadinya. Mahir rajin menghadapi wah ini di luar aja. Rasanya. Nah jadi kalau kita ziarah tuh bujur-bujur ziarah, jangan dicampur. Nah campurannya datang bulu ziarah langsung ke duta mall. Bisa ada cukup pian ini takor jangannya. Nah jadi takor dilihat di duta mall, macam-macam ya orang. Ya Allah kan banyak nih. Satu kerja minum, atau kerja 2 gawe. Menyalam minum air ziarah langsung ke duta mall. Karena apa posisi ziarah? Az-zair bimanzilatil manzur. Kita yang ziarah duduk satu mat di sisi makam orang saleh. Pada saat itu kedudukan kita nang ziarah ini diangkat oleh Allah sama kedudukan lawan orang nang ziarah. Membaca Yasin panjang, tahlil lawas sekadar membaca hentalu aja nah. Yo berapa menit biar baca hentalu. Isok subuh kana. Mamu sangkan aku mata sampai berapa menit dah. Sekadar saya tumat aja duduk di sisi makam orang saleh, sekadar itu dia makam kita sudah diangkat. Makanya orang Bahar itu hendak membawa juriat itu anak buah itu nah kapal lampayan itu behebat benar. Ada kawan nyewa motor sabuan sapanggil barang nyewa. Nyewa sapanggil ya bau. Sapanggil dah kurang. Ya bau sebelah rumah sampai saat baru kita separuh isi sama-sama nak membawa anak ini nak kejar. Nah ini. Jadi ini tabiat sesaman Al-Madani.
Kemudian ada Nasi Saman Al-Madani berwasiat kepada murid sidin. Wahai sekalian muridku, lazimkanlah sembahyang berjamaah. Di akhir zaman langgar, masya Allah, masjid masya Allah. Tapi mak isi, mau langgar kita nih kira alhamdulillah diisi aja. Nah, orang udah tahu juga. Kemudian wasiat Saman Al-Madani yaitu adalah lazimkanlah baca Quran. Amalannya. Namun semakin tuha semakin bagus, semakin tuha akan makin ingat kepada Allah. Tidak ada lain amalannya baca Quran aja. Aku guru aja Quran awal lagi ini baca. Amun Yasin, hafal Yasin tuh Quran kan apa? Yasin, Yasin. Kemudian ujian Saman Al-Madani lazimkanlah baca salawat. Jadi kita ini ada yasinan, ada jikiran, ada salawatan. Nah itu wasiat orang saleh, wasiat orang wali. Nah jangan bertinggal kita, yang bertinggal hadiri. Kemudian lazimkanlah istighfar. Nah, minta ampun. Wafil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itulah orang-orang saleh itu minta ampun. Bangunan kita. Kalau tahajud itu 4:30 masih sudah habis. Ya Allah tak, mau kita bangun pukul 4 yang malah beberapa rakaat nah tahajud, mau ayatnya langganan aja, kuliah bisa pukul rakaat. Tahu ayat langganan. Kemudian hafal Al-Baqarah, ada 2 rakaat aja sama. Salih sunat tahajud di rakaat ini Allahu Akbar. Wajah Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah ulangan berapa rakaat oleh 4:30 sudah nah. Habis sudah waktu tahajud nih bangun dah. Ya Allah imsak sudah. Membayang tobat belum? Usalli sunatan taubatin Allahu Akbar tuntung. Baca istighfar wa fil ashari hum yastaghfirun. Ini orang saleh. Nah ini wasiat si Saman Al-Madani. Kemudian setengah daripada perkataan Tuhan si Saman Al-Madani. Kami aulia ini ujar sidin tiadalah mati, hanya pindah alam saja. Jikalau mati di dalam pandapanmu, penglihatanmu, maka silahkan di sini datang ke kubur kami, ke makam kami, dan kami hadir, kami mendengarkan pada saat ikam baca Quran, baca tahlil. Ini orang wali. Nah makanya kita nih, kita ini kayaknya bila sudah mati dibuat dalam kubur, lalu umpamanya kubur ini ada nang apakah sesuatu keperluan jalan, kah pelebaran jalan, kan apakah pembangunan gedung, kah lalu dibongkar orang. Sekitar beberapa tahun, ada orang sudah pada lawan kita 8 tahun meninggal dunia. Lalu dijual pamatang, hujan nak menukari, kami kan hendak menukari kubur. Hujan nak berjual pamatang perumahan, hujan nak berjual, kami kan hendak berjual kubur. Kenapa supaya berbarokah yang bongkar, belum pindah, belum kubur nak ada. Hanya kita berenggan dipindah. Ya dipindah sekitar 8 tahun dibongkar hancur. Wah, anak cucu yang istilah nalipun kayak Pak Guru aja, ini kayak kami ini 8 tahun udah dibongkar hancur, kayak presiden sih bagus yang ada kan. Ikam aja dapat ikam lah, cakap pulang kayu mau aku itu apa kita bebas sekali aja. Ikam aja kayak Pak manggil kayu mau tuh kayak Pak, mau kayu itu dulu aja, tak ambil sampai yang dia bermain ada itu orang baik. Hancur itu wajar. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita ini diciptakan. Minha khalaqnakum dari tanah. Wa fiha nu'idukum dikembalikan lagi kepada tanah. Tanah di mana? Karena memulihkan kesalahan. Karena orang memulihkan situ tuh amat tanah akhiratnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kalau kalian dikeluarkan kali yang berikutnya ya kita bangkit dari kubur. Berarti orang baik, inya ada yang dibongkar itu yang langsung hanyut. Nah ini ada. Jadi ada tahu kisah kawan mulun. Nah kejadian ini di Kabupaten Hulu Sungai. Berapa macam Hulu Sungai? Pun ada nyambat. Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, 3 lah. Jadi orang ini bang pengajian aliran ilmu sabuku. Nah, orang 3 buku, syariat, tarekat, hakikat. Ada pun orangnya syariat parai, 2 aja, tarekat hakikat aja. Lalu menjamin lawan murid, pasti aku jamin masuk surga. Bah, nangaran murid yakinnya luar biasa lawan guru, dasar percaya. Nah, awal lagi, kayak apa aja orang memandiri tatap. Nah, sini bahayanya nih. Ada ya. Lalu si guru nih kejadiannya di 3 HIS
Perlu sungai di 3 hari. Sungai di mana kah? Wallahu a'lam. Tidak benar. Ini kawan ulun kisahnya. Lalu si gurunya tadi berkisah berwasiat, bila aku mati, di mana aku tempat menghembuskan nafas terakhir, di situ kuburkan. 3 hari sesudah mati hanya boleh dikuburkan. Apakah aku ini nantinya jasadku ini nantinya borokkah atau utuhkah? Bila aku ini borok, maka berarti ilmu kita ini sesat salah. Bila membuktikan ilmu kita ini benar hak dari si Allah, aku 3 hari itu tidak akan borok. Jadi 3 hari membuktikan bujur kadanya. Nah karena itu wasiat, nah betulis tanda tangan makanya 6.000. Nah kalau itu materai wasiat, makanya kita ini jangan gampangai rumah nih ya, gampangai mah jangan gampang-gampang, harus ada hitam putihnya. Ini zaman wah ini sudah layak ada zaman bahari. Wasiat kuitan zaman wah ini kalau dibaba, kada kawan, kada ada anunya. Akhirnya sampai saat nanti kehendaki oleh Allah meninggal. Wasiat mana? Nah pokoknya katakannya 3 hari mbah meninggal kada boleh dikuburkan. Tunggu ya. Kajian. Begini bisa mengaji aja bang. Mana ada bisa apa dikaji? Ternyata babel sampai wasiat tadi yang mati di kamar aja dikurang. Ketika sampai 3 hari nangaran lalat tahu dilalat lah. Tahu lalat lah. Ada kalau ini bisa Indonesia apa lalat? Nangaran barangan yang itu paling halus kayak tunjuk ada yang kayak betis. Kada kawa mencium lagi. Alahan pada kupet nih. Pada saat itu orang hendak mengundang orang lain orang luar. Ada orang betul tunggal situ kami ini ada tapi parak benar ada tapi tunggal aja situ. Ada dana. Jadi seadanya sapa guruan sama murid aja lagi memurahkan ini nah untuk mana muridnya masih hidup. Batubat ini menandakan sasat ini aliran jalannya. Kawa betubat berapa tahun kada sembahyang, berapa tahun kada sembahyang Jumat, betubat kada hendak lagi mengikuti. Nang kasihan nang mana? Nang mati nang terdahulu. Nang mati nang terdahulu. Ayo bapak bulik lagi. Nah di sini kita hati-hati. Di sini. Ini kejadiannya di Kabupaten Hulu Sungai. Ora SKT ya. Nang kedua di Banjarmasin sama jenisnya, cuma Allah Ta'ala nak membuktikan. Nah, ini perai sembahyang, Jumat kada sembahyang masjid lagi, puasa kada lagi, sudah dijamin oleh gurunya masuk surga. Bayar, nak amal-amal bayar, nak amal-amal bayar, anda menggulakan panitia. Tapi lagi bang kita, sembayangan 5 waktu, Jumat tetap, puasa tetap. Sekalinya Mbah meninggal di Tokope, Mbah meninggal kan juga di Tokope. Babaya diangkat hendak ke pamandian, ketika digoboi oleh tukang pamandian orang hijau nih, makanya membuka hati-hati. Dengan kekuasaan Allah hendak membuktikan mana sasat mana yang benar. Muha nang meninggal nanti saling putihan mencarunong. Karena apa? Hirang daripada sepikar kita salon kita. Karena mau mencarikan contohnya, nang kayak buru renjing, wah ini kan lagi hirang. Membehari bujur, wah ini kan lagi. Nah sini takajutnya. Sudah nang alam keluarga. Nang sangat dikhawatirkan lagi musiah bangun. Alhamdulillah ada bangun. Nah cuma itu aja keadaan Muha. Nah ini 2 kejadian ini waktu kita dapat kita garis bawahi. Hati-hati lawan kita. Ulun pernah di jiran ulun juga lah orang meninggal dunia. Ini kisah yang baik. Nah, sini Muha ini biasa aja. Muha kita lelakiannya ada kaputih ada bibinian. Bibinian itu apa dia putih 2-3 lapis. Sampai panau bin putih. Apalagi nanti anunya ya Allah. Nah, Bapak Yasiden mati. Babaya hendak diangkat oleh pamandian ketangguhan oleh keluarga pamandian siap. Babaya hendak dibuka, ya Allah. Macam nak kayak anu bejanar di patah putih kuning ya. Luar biasa. Sampai gegawilan nang pamandian. Nah, biasa aja orangnya. Tapi apa biasanya? Nah, bonoran. Nah, makanya nanti 3 macam tadi. Nanti 3 macam tadi jangan sampai dipisahkan. Syariat hakikat jangan dipisah. Syariat itu fikih, tarekat itu tasawuf, hakikat itu tauhid. Jangan sampai. Bila masih aja bau salih belum lagi, siapa yang sembahyang?
Syaratnya nih ilmu fikih. Syarat takbiratul ihram harus ada kasat ta'rat ta'ir. Bila ada kasat ta'rat ta'ir itu kalau sembahyang ngarannya. Allahu Akbar ingat lawan Allah lain sembahyang. Allahu Akbar ingat lawan Muhammad lain sembahyang. Yang namanya sembahyang kusumbahyangkan fardu isya ta'rat sama lawan guru-guru kita nang dahulu lah. Bacaan Allah ini sama lawan guru-guru kita dahulu lah. Kalau pilihnya berubah jangan dipakai. Tuh kayak aku kan mengumpat, mana mengumpat itu ini sudah kita. Tarikatnya mana? Ya tasawuf, sabar, qanaah, ridha apa yang sudah. Hakikatnya mana? Ya tauhid. Wajib lawan kita orang balik berakal mengaji sifat 20. Nang 50 akaid yaitu walaupun dengan dalil secara jumlah. Wujud artinya ada, Allah Ta'ala lawannya ada, artinya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya ini alam. Ada lagi daripada ini alam. Tidak. Anak ayat Al-Quran tapi hafal orangnya. Jadi bahasa ini alamnya sudah selesai 3 macam ini. Nang lima waktu kita jadi Jumat kita jadi selamat aja biar kita. Selamat aja kita panjangan yang begini ada. Satu. Kemudian yang kedua, kalau sudah kita ini dibuat dalam kubur beberapa tahun kemudian ada keperluan, dibongkar. Ada di antara kita nih orangnya dibongkar utuh. Lain utuh nyulang lagi. Maksudnya utuh tuh kada hancur. Nah, jadi ulun pernah bacaan tulang apa minggir. Nah, apa minggir itu kan daerah Paminggir itu beda pada kita sini. Waktu manabuk aja bebenyuk dikuburakan, belang satu mat aja taringnya bebenyuk aja terus. Lalu rombe, nangaran batu bara kayak nang gunung itu berjalan di sungai rombe. Lalu kalau warga orang itu bau karah nak membangun merasa ulah kanonnya pak kuburan gerebet nih. Lalu dibongkar nang ada kuburan kuitan tadi. Sekalinya dengan kekuasaan Allah masih bujung-bujung begiang. Banyak dengan mengakui keluarga. Jadi guru yang kada hancur tuh ada orang lain karena sabu sekali Jawa. Jadi guru aja nasekong nang kada hancur tuh guru abang nantu halal laki sabu 2 kali. Jadi bilanya nang kada hancur banyak orang mau mulai. Ada nang behulat tadi ada kada mengakui bakula. Ada nang muhan nang hirang tadi kada mengakui bakula. Nah ada bakula lagi nak boleh tahu aja. Gimana ngajingin tuh? Padahal kita masang ringgi. Ada tetokoy malam ini, esok ada tetokoy, apa kabar? Iwak di Beno tuh. Kenapa manusia dengan kekuasaan Allah di dalam kubur, di alam barzah beberapa puluh tahun sudah kada hancur? Walaqad karramna bani Adam. Ini kami muliakan ujar Allah Ta'ala manusia. Manusia kami muliakan. Jadi ada tadi nang hancur, nang kedua ada nang kada hancur, nang ketiga dibuat dalam kubur. Waktu tabala, makanya ada daerah orang tuh kan tabala tuh boleh gen sini nah. Kita sini sama aja Palimbangan. Jangan terlalu lebih aberan mangkat. Ada pun orang tuh biar urun suami bayar diundang orang gen sini nah. Dah nang ada orang tulah orang nang terhormat. Lalu bergiliran antri nyembeyangkan, lalu tuntong nyembeyangkan, lalu urun para ki guru nang di kampung orang tuh. Kenapa? Tabala yang di sini maka tingginya ni nama. Anu kayak gaji di sedang. Anu kami jadi montaj dulu kan deh. Nah, ini anu sini tinggi benar. Komentar mau jadi di dalam talakin kita tuh. Baida atayaka wa ajlasaka. Apabila datang akan engkau 2 orang malaikat menduduk kakak, meneradah aja duduk. Nah, jadi kita ini jangan bina, jangan nama hual untuk orang. Antara kita tidak kalau jadi wa idza atayaka apabila mendatangi akan samian 2 orang malaikat wa ajlasaka dan mendudukkan amun rendah ya duduk. Ada kita ini percaya juga duduknya tapi dengan duduknya alladzina yu'minuna bil ghaib. Kayak apa kan duduknya wallahu a'lam. Ada pun orang bisa dulah orang lah jadi jangan. Coba hendak katanya. Jangan pula supaya tinggi kalau duduk. Dah. Sudah selesai tadi menyembayangkan kifayah. Tang tabala tadi diangkat nih kosong nah, ini kosong kayak gini baratnya diisi ulang sama baratnya nih mana nih kan ada antara perbedaan kosong lawan berisi
penasaran biar, tapi lain orang itu tadi lah di antara kejadian nih penasaran sebelum dikuburkan dibuka toko tabela. Nah makanya akan wah ini mulah di Palimbangan tuh mulah tabela berbenyu tadi di lakbannya biar tahu nggak benar nang di anu itu nah apa ada bebayahan dibuat sini nah ditikin sini tertunggak tikin jangan sini apa ada betul setiap pagi kan dilakban si anu tadi bagus bang dilakban tuh amun kada bebenyu amun nang bebenyu orang ini yang pangan itu nyaman ikan ngaram jokong aja kada kawat tinggilan mainnya pada nyatakan ada dari pengalamannya ada kayak orang Tuhan ada lalu penasaran dibuka dengan kekuasaan Allah ketika sudah dibuat mayat itu tadi kenapa maka kadada aneh tapi nyata hilang langsung kemana Allah alam tiga lo sudah nang keempat dibuat siang tadi kita kumpulkan sudah malam ini kau berburu ke rumahnya siapa handang datangan lupa nang keempat nih amun nak kayak kita nih siang tadi kumpulkan malam ini berbulik nyata ada banyak kami kada bakula ya kalau karena kayak kita aja bang coba inilah perkataan si Seman di dalam manakib para kami aulia ini kada mati hanya pindah alam ini orangnya nang kawa pulang datang pulang satu kabilah daripada rombongan haji hendak berangkat menuju Mekah Madinah di pertengahan jalan ini karena si Seman Al-Madani dijaga oleh beberapa orang perampok. Pada saat itu seluruh rombongan haji ini bertawasul kepada si Seman sampai mengiau, ya Seman, alhamdulillah si Seman datang. Dengan mengisyarat saja nah, isyaratkan. Lalu kafilah haji tadi berjalan, perampok nang beberapa orang tadi kan kada kuman. Jangan anak menangkap bentak pun aja kada. Nah ini karena ini datang si Seman Al-Madani. Ini orang nang perkataan siden yaitu adalah kami aulia kada mati hanya pindah ya, nah keempat nanti kawal berbulek, mana kayak kita, ya ada pula tadi orang, tidak nak ngakuinya pula, mana kada hancur tadi banyak ngakui pula, ada orang lain pernah taruh saja, ini si Seman Al-Madani, nah maka justru itu lawan kita, di dalam perkataan si Seman Al-Madani, kami aulia ini ujar siden, barang siapa makan makanan kami, maka masuk surga. Kadang siapa masuk kalanggar kami, ke rumah kami, diampuni dosanya. Coba ini perkataan inilah yang didebat oleh ulama yang anti manakib. Makanya kalau baca manakib hati-hati, dilihat dulu siapa yang diundang. Kalau orang kada ketujuh manakib, kasihan jangan mengundang. Orang kada jangan hampun bejakan. Ini kan jadian. Dikiau diundang, datangnya. Kita lah ujarnya, maka orang ini orang S2 yang kita. Ada malam ini kan dia Islam lalu isgiroh aja. Ini ada kita lah jinya kalau saking baca manakib kita baca sahabat aja jinya mana biografi sahabat aja jinya nah malam mikrofon di tangannya tanggal direbuti laksana yang baca manakib sahabat padahal manakib sahabat bagus cuma orang ini banyak manakib si Seman biasa pulang kami guru aja sih untung orang nambah duit mutak anak orang nang pas-pasan nang sekali biasa tuh 2-3 bulan hanya betul mak pulang kawah ngajar orang mau lah nah jadi kita ingat juga dilihat dulu balangnya juga orang ini ketujuh lah kata lalu aja si Seman siapa makan makanan kami masuk surga siapa masuk kalanggar kami ke rumah kami diampuni dosanya coba makanan orang wali itu biar dijaga oleh Allah jangan makanan haram nang subhat saja kada diperhatikan coba jangan haram nang subhat saja kada diperhatikan kalau nang haram nang subhat itu subuhakan jalur orang wali orang ada penciuman yang sangat tajam ini subhat ini haram coba bangun kita malawat esok hari Ahad beberapa macam makanan ada karena mencium makin banyak makin kakak terus sehana lagi dia satu karu bakso pula sehana lagi gagedo pula ini ada si penciuman kita ini orang wali jadi pantaslah kalau orang aulia itu mengatakan siapa makan makanan kami itu orang itu masuk surga makanan orang saleh makanan orang wali itu dijamin oleh Allah Ta'ala halalnya Nabi kita bersabda dalam hadis Rasulullah bersabda ta'amul jawad dawaun ta'amul bakhil daun ya Nabi pamakan orang nang sosial
Pamakan orang nang pemurah, orang itu terkenal sudah pemurahnya. Bila kita makan itu jadi obat. Jadi obat. Tapi pemakan orang nang bahel nang ingken, bila dimakan jadi penyakit. Hadis Rasulullah. Jadi orang tuh terkenal sudah sosialnya terbukanya, bila sidin baru jangan sedikit makan. Makanya bersiap dia itu jangan pindah kali cukup, bisa sedikit baru kali cukup aja terus. Titilah seorang ini dan banyak keluarga banyak besar uang, jangan sampai kali cukup. Bila kali cukup tuh ketahuan orang kan malah. Ya Allah. Oh malam ini deh. Ini kan pada bapak kita awal jam makan aja makanya. Jadi kan cukup sambiran supatnya. Jadi yang di rumah. Wa ta'amul bakhil jangan makanan orang nang ingkir dimakan jaun jadi penyakit. Jadi mun orang tuh terkenal udahna. Nandolah. Jangan ditukari. Jangan ditukari, mun ditukari mah ada memberikan nih. Munnya kawa jangan tahu asa ada terasa saja. Kabar bila tak makan kayak ini jadi penyakit. Nah, jadi penyakit. Ya hadis Nabi kada kawa ada ingkare. Man akalar halala atau ajwarihu kata Rasulullah. Siapa makan nang halal nah anggota pak ibadat. Cangkal beribadat. Wa man akalar harama asab jawarihu. Siapa makan nang haram iya nak kata kawa bangun subuh. Kada kawa beribadat, kada kawa nang makannya nih beberapa kasata dapat saja. Nah, di sini lawan kita. Kita ingin kita perhatikan. Jadi ini perkataan si Saman, orang nak makan makanan kami sini masuk surga. Kadanya imbah makan makanan itu sembahyang kada puasa kada itu makanan yang halal itu menghiau membawa kepada kita untuk merajinakan beribadah. Orang nak beribadat mana janji Allah? Pasti sudah dimasukkan. Ya Allah. Lalu jadi barang siapa masuk ke rumah kami, pelanggar kami diampuni dosanya. Coba orang masuk ke rumah si Saman. Kita kadang bicarakan dulu si Saman. Pindah sedikit. Waktu guru tuh belum pindah ke sekumpul. Masih 300 bahari. Tahun 90-an tuh, 80-an tuh. Nangaran hendak memasuki malam sanayan bahabsi itu 300 tuh. Di balabat lulungkam nih nah. Karena sembahyang maghrib itu lu di Danggar Darul Aman 300 tuh. Jadi bila kita nih sudah istiqamah di rumah tuh, hendak masuk ke rumah tuh bajaga di muhara lawang dulu nah. Bila sudah karena pembentuk hadam sidik itu membuka ke lawang, nah kayak asakan kayak iwak anak turunan tuh nah berbuatan. Sampai sudah dudukannya dudukan kada kau bila kada suah duduk situ kada kawa kada jatah kedudukan. Kalau paman anu berdiri nah keluar. Kita sudah istiqamah di sini duduk. Kada ada nang sawat bepandir kan sudah kakupe, sudah kan makan. Ada satu pandir ambil di balabat ulungkan baca Quran, ambil di balabat ulungkan baca dalail, ambil di balabat baca burda. Adzan isya sembahyangan, tontong isya bemaulidan. Jadi orang nang naik ke rumah masjid itu sanyanya beribadah. Sesaman Al-Madani mengatakan siapa masuk ke rumah kami, kalanggar kami diampuni dosanya. Orang beribadat masuk ke rumah masjid. Coba kan kita isok ada orang datang suruh yasin dulu. Jangan hanya di mandiri Allah. Suruh yasin dulu. Bah ada orang datang, suruh masuk. Jurung yasin. Kalau ada tuntung yasin jangan dikeluar. Insyaallah orang tuh jeret pada bila kita hendak menuruti perkataan di sana. Amun kita nih kawa kayak itu, kawa tuh menuruti perkataan. Berharap benar, ya tadinya menghadap saya fakta bicara. Ada kita di akhir zaman satu matnya terima tamu nampina bagus, besok ada lewas layau lagi. Biluk kiri, biluk kanan, biluk kiri, biluk kanan lagi beberapa kali biluk sudah. Nah di sini lawan kita. Ini perkataan Saman Al-Madani. Nah, jadi kada kawa luar biasa. Jadi Saman Al-Madani ini luar biasa kawalian sidin, yaitu wali kutubul akwal. Kemudian setengah daripada karamat Saman Al-Madani yang dirasakan yang ditemui oleh salah seorang ulama besar Abdullah Al-Basri yaitu orang Palembang. Sidin menanggung hutang 160 ringgit. 160 ringgit. Orang duit behari ringgit jampa suku kita kau ini dia tahu anak naik. Aku gini dia tahu manusia ingat behari. Ya Allah, nah orang Tuhan beharinya 160 ringgit. Selama 2 tahun menanggung hutang, pikiran siang malam hendak bayar hutang orang behari. Zaman dua ini tak paling. Nambah hutang jenak guring, nama hutangnya kita guring. Ya Allah, ada orang behari nambah hutang ya Allah. Anak pikirkan hutang kenapa? Karena takutan.
Sahibud daini maghlulun fi qabrihi. Orang yang memiliki hutang apabila mati di dalam kuburnya diikat dipasung. La yang faku kada pacangan dipacul oleh ujar Rasulullah kecuali dibayariakan dulu hutangnya si mayat gitu. Makanya rajin bila kita kematian kepada para hadirin yang ada berkaitan hutang piutang dimohon bertahan sebentar, bersabar sebentar, nanti diselesaikan sesudah pemakaman. Silahkan berhubungan dengan asabahnya. Kenapa? Karena bahayanya diikat. Kada pacaran lepas daripada ikatan ini kecuali dibayari hutang dulu. Jadi pikiran Seden tadi, Sanusi Hasanuddin tadi, siang malam tak pikir nak bayar hutang. Lalu Seden benazar, dengan berkat karamat Tuhan Si Muhammad Al-Madani, mudah-mudahan aku dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada hutangku itu. Kada sampai 1 tahun dari perkataan, kada sampai 1 tahun dari perkataan, alhamdulillah ya Seden dilepaskan. Tapi begawi bang lah. Lo baik kan anak menurutin dengan berkat karamat Si Muhammad ya. Mudahan aku dilunaskan Tuhan hutang. Kurangnya nilam sare. Tahu nilam sare? Nilam sare tahu lah. Banyak ditilam pada mencari kada banyak salahnya hutang. Dengan berkat karena masih ada salah 1 tahun daripada perkataan Sidin, alhamdulillah dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Nah disinilah lawan kita. Jadi hati-hati nang mana nang bujur waliullah. Nama nang wawalian. Oh kita sedikit di akhir zaman nih Habib, sedikit di akhir zaman wali. Ada nanti taharap ini, kada ada kisah maharatakan jangan sampai mahampak lawan orang lain. Apalagi nanti hampak nanti hinani ulama. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan di akhir hayatnya. Hati-hati lawan kita dan gampangan. Imam Ayyub Yazid Bastami Qutbul Ahwal ketika Sidin mendengar berita informasi daripada masyarakat. Di daerah Anu ada seorang waliullah, ada seorang wali. Imam Abu Yazid Bastami ini saking menghormatnya, padahal Sidin wali Qutbul Ahwal. Imam Abu Yazid Bastami didatangi Sidin. Ternyata sampai ke kampung orang tuh ditanyakan ke rumah, mana orangnya? Orangnya nang ini mana? Ujar keluarganya di masjid lagi. Nah, orangnya dikenal orang wali. Orangnya mana sekali dicari ini masjid. Ada nih orangnya mak dikenal wali, orangnya mana Jumat dalam masjid. Wali nama apa? Ada ditunggu oleh Abu Yazid Bastami. Tunggu anak masjid anak dapat saking memuliakannya. Sekalinya orangnya tuh tadi mamaus hingus jaka kita ini dilulungkang langgarna jaka lulung. Badahak langsung berudah. Imam Abu Yazid Bastami melihat bulik Sidin. Ini lain wali ya Sidin. Kenapa? Ada beradab tempat ibadat dihingusi dan didahaki. Orang-orang aulia itu adab itu luar biasa. Adab itu luar biasa. Salah seorang ulama hadis, anak mengumpulkan hadis supaya lengkapnya hadis ini hadis Rasulullah nih. Dicari di mana? Di kampung Anu. Datangi Sidin orang nama isi hadis gitu. Sekalinya orang nama isi hadis yang ini anak mengumpani hayam. Yang ibu kita ini hayam. Sekalinya mengokor tangannya kosong mengumpani kadang ada tangan hayam berdusta kada jadi Sidin mengambil hadis. Daripada telitinya orang Bahari. Orang Bahari anak mengaji lawan siapa mengaji itu lawan si Anu umpamanya. Diperiksa orang dulu kayak pak gurunya nih. Gurunya alhamdulillah baik. Bini Sidin bang kayak apa? Sekali keluar bini Sidin nak kayak yang berenakan. Tahu lah biar yang berenakan. Yang berenakan tahu lah. Yang berenakan tuh marah pokoknya. Artinya kalau bokorodong. Sekali keluar anak pulang Shanghai. Shanghai. Itu Cina kan? Yokense. Shanghai bahasa Cinanya. Ada jadi orang Bahari tanah pengaji. Jangan maka malah jadi orang mendidik orang. Bini Sidin, anak Sidin aja ya kayak itu. Kayak apa namanya? Jadi orang Bahari itu apik, benar hati-hati. Nah maka justru itu kita membaca manaqib. Inti daripada manaqib supaya kita berpegang teguh dengan ilmu yang sudah kita miliki, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, baik ulama kita yang sudah meninggal dunia dan ulama kita yang masih hidup. Jangan sampai kita pisahi daripada ilmu mereka. Bila anak berberkat. Paling kada kita berpegang dengan ajaran umat bapak kita. Kita bertahan disuruh sembahyang hanya rejakan. Ingatlah Bahari belajar sembahyang. Kopiah nih bu untuk main anak-anak kada ada kayak gini wapas enak. Ajo aurah kait kau coba ada sembahyang sembahyang kaya di kopiah buruk. Dicari isi dia kopiah buruk benar alhamdulillah kada bakulah.
Kenapa? Nyabari sikat kopiah ada. Nah, kalau saya kopiah tak, babaya di porokainya, di muka ini rapat, di belakang 3 jari lebih enak. Hanya tangan pada tinggal. Di bawah rokok, alhamdulillah kada tak gugur, di bawah sujud tak tinggal. Umat ada yang bang behari anak belajar sembahyang di hijaban inian, wisi mukana kada ada. Tapi bakurung dijaret di dahi, diungkap sebelah ke belakang, ditarik sebelah ke belakang, jadi mukana. Paninian sembahyang, umat sembahyang diiga ruang sembahyang. Sekarang di akhir zaman ada dapat nampare sembahyang hakun lah yang berpisah. Hakun Allah. Nah maka justru itu kita bertinggal anak, kita bertinggal cucu. 30 tahun ke depan kita sudah beranak berataan, kita sudah bercucu berataan. Anakku, cucuku ini 30 tahun ke depan 2045, 2050 sembahyang kadang wayah ini didiknya. Bila wayah ini yang kita kadang mendidik lawan anak kita, jangan berangan-angan kita berada dalam kubur, anak kita sembahyang, cucu kita sembahyang. Apalagi di zaman yang sudah maju wayah ini, maghrib ingat ini aja lagi dijepain. Ini zaman wayah, bahari ada lagi nih. Jangan nang ini TV aja ada. Kayak ini kita berin dedek. Sekarang zaman wah ini ada tak dapat hakun. Hakun tadi nang 2 kejadian tadi hakun lah. Itu diingatakan biar nang 2 kejadian tadi. Ayo dia kayak apa kah? Kawat terbang di udara, burung tuh belewesan terbang. Ada pernah ada MP. Kawat berjalan di Banyung, iwak benyalam lagi di Banyung ada berjalan. Apa kalinya? Kita jangan tertipu dengan onuman. Makanya amrun harikon lil ada di dalam ilmu tauhid ada beberapa macam. Pertama, irhas. Seseorang itu nabi, seorang rasul belum diangkat oleh Allah jadi nabi, jadi rasul, ada amrun harikon, itu irhas. Nabi kita itu sebelum diangkat jadi nabi, jadi rasul, beberapa macam kejadian-kejadian irhas ngarannya. Diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, mukjizat ngarannya. Mukjizat itu membuktikan kebenaran orang ini nabi dan rasul. Lalu sudah para orang wali diberi oleh Allah Ta'ala amrun harikun lil adat, karamat namanya. Coba karamat Amin Qutbi, paguruan guru sakumpul. Ya saya Amin Qutbi nang kasidah Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi. Itu kasidah saya Amin Qutbi, paguruan guru sakumpul. Waktu sidin terima tamu, orang Arab rami di tangan. Ya di antaranya Izidi, baik tuanku, ulun ada tahu tangan berapa ribu rial, ulun minta lawan pian, doa pian supaya ulun ini dapat membayar hutang. Sudah jumlahnya dipadahkan oleh Arab, ujar sidin, tunggu, masuk situ ke kamar sembahyang. Dikira tadi masuk ke kamar sembahyang, dia mengambilkan kabetannya, ngambil sekalinya ada. Sekalinya sidin berduduk, mituna di tamu sidin, digintas hantak sidin dalam abetis, digintas sidin itu nah keluaran gegrapakan rial. Ketika melihat nang datang Arab tadi melihat gerapakan rial digintas di tumen sidin, ujar sidin, sip, hitungnya sidin berapa tuh? Kada hendak lagi orang. Ini kada di mana-manakah? Tabuk sini, orang salih kada perlu nak harta kamu lagi. Dihitung aja ada kacar lagi orang. Sip kata kami putih dihitung oleh orang Arab. Alhamdulillah cukup bayar hutang. Ya Sayyidi, jangan dilebihi sedikit nyaman orang bermodal. Ikan di sini salah lapor. Jangan ikan berlapor mulai awal tadi, akan bayar hutang ada, akan modal ada. Kata awal dia hentak lagi. Dia hentak dulu, dia kan mau keluar lagi. Ini, karena awal ikan lagi, ini keramat ngarannya. Nah, berapa ada hitung lah. Ya untuk ada si hitungan bunguli orang ini biar nggak. Nah, ada hitung. Irhas, mukjizat, karamat, mauna. Orang kita mukmin biasa. Alhamdulillah, nang apakah lagi hidup ini semestinya ini karena musibah ini dengan alhamdulillah ada pertolongan Allah selamat. Umpamanya sudah matinya dasar mauna almarhum tadi. Nah, karena sidin ada alim. Jangan seandainya sidin alim lalu timbul kita disebutkan dasar mempunyai karamat. 4 ada. Nang kelima yaitu sihir. Nah, makanya ini BEM salabitnya haram belajar. Kalau bang aja ada ingat-ingat, jangan haram belajar. Nang kanannya di sini nama gawi amangnya jauh di atas gunung menghalung sana. Ya itu sihir tak? Ya nang datang kadukon tadi nampak perbuatan orang. Itu iya tuh juga. Kan aneh juga tuh. Ya kalau tak aneh juga tuh, tapi nyata. Nang kata 6 istidraj lanjuran.
Fir'aun itu pian bukan istimewa, maka itu dilanjur. Sungai Nil itu bila Fir'aun ini sungai kita nih nah, 7 ke hilir kalau jakanya ada Fir'aun bebulik pulang 7 ke Belangan 7 ke Tanjung dengan istighfar Allah kepada Fir'aun bebulik pulang sungai Nil itu. Nah ujar Fir'aun, siapa yang kada percaya lawan aku nih lah, ana rabbakumul a'la, aku nih Fir'aun Tuhanmu yang paling mulia. Kenapa? Sungai Nil diatur. Inilah istidrak dilanjur oleh Allah. Nang terakhir yang dianuan atau amrun halikulil adat ihana. Musailamatul kadzab ngaku jadi nabi. Aku jadi Musailamatul kadzab nabi nang terakhir. Sesudah Nabi Muhammad akulah nabi nang terakhir. Nah dalam zamannya jamaah kaumnya pada saat itu setiap orang nabi, setiap rasul pasti ada mempunyai kalkan mukjizat. Sekarang kita dilanda umarau nang panjang sudah beberapa tahun. Jangan sungai, sumur aja kada bebanyu. Sekarang sumur kami nah ujar kaumnya tinggal sedikit lagi banyunya. Setiap nabi pasti ada mempunyai mukjizat. Silahkan pandangan, lihat sumur kami. Melihat Musailamatul kadzab. Ada cukup melihat menudahi pulang. Supaya berharap supaya bertambah banyunya. Tapi dengan kekuasaan Allah, ketika ludahnya Musailamatul kadzab itu sampai ke sumur kaumnya dengan diihanah oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Nah asalnya bebanyu jadi kering. Nah, ujar umatnya, ujar kaumnya, kenapa maka bakarik? Tahan banyu kami. Inilah dihinakan oleh Allah. Jadi 7 macam namanya lahi amrun. Dilihati dulu orangnya. Jangan sedikit wali. Sembahyang kada, Jumat kada, puasa kada, wali juga. Mana kita nanti berpikirnya? Nah, kita hidup di akhir zaman. Jadi setengah daripada perkataan si Saman Al-Madani, barang siapa melazimkan membaca manaqib setahun sekali, apalagi bertepatan pada hari wafatnya, kita sudah di akhir ada apa? Makanya biar beberapa tempat di Amuntai ini orang mahaul si Saman ini tepat pada waktunya. Daerah Haul Gading itu paling kadang malam Jumat, malam 2 Zulhijjah. Daerah Behaung malam 2 Zulhijjah juga. Nang siang ada juga. Nah, jadi mau tahun kaina tuh bagus saya bila masih bahul aja tepat pada 2 Zulhijjah. Banyak rauman soleh, banyak rauman itu tuh. Nah banyak anu itu kan kalah pulang kita. Ya, jadi diniatakan alhamdulillah orang yang selalu melazimkan membaca manaqib si Saman Al-Madani niscaya dengan kehormatan, dengan pangkat si Saman, keberkatan si Saman, dimudahkan segala urusan dan diberikan Allah Ta'ala rezeki yang halal yang kada diduga-duga. Ini amalia. Cuma modal mau lo. Orang mau contoh umpan kalau nanti sisir iwaknya kata disisir dulu. Orang mau contoh umpan kalau di labu iwak kali disisir. Ada lo ada nang contoh kawan aja nang di labu. Ya kalau kita ini mudahan dapat berkat sekalinya umpannya kalau di labu kurang hendak berkat itu umpan dahulu hanya dapat berkat. Jadi ini salah kadarnya dibacakan manaqib. Mudah-mudahan kita beratan dengan berkat karamat Tuhan Si Muhammad Saman Al-Madani, kita beratan diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan oleh Allah Ta'ala taufik hidayah dapat meningkatkan mutu abdi kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat karamat Si Saman Al-Madani kita dihindarkan dari segala bala, bencana dan penyakit dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi bi sirrin nabi wa alin nabi sirril Fatihah.